Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya proposal PKM kami ini dapat terselesaikan. Selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan PKM kami yaitu PKM Pengabdian Masyarakat. Di mana anggotanya itu adalah saya sendiri Gina Sophia, kemudian ada Nadira, Ramadan Saputra Harahap, Dio Erpandi, dan Rifa Ulinuha. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Nah, dari fakta lapangan yang ditemukan, ternyata sebagian masyarakat itu tidak mengetahui bahwa tumbuhan kacang-kacang ini itu sangat berguna bagi kesehatan. Nah, pemanfaatan tumbuhan kacang-kacang sebagai obat ini secara umum masih sangat minim dilakukan, termasuk oleh masyarakat yang ada di sekitar pantai Gandoria. Budidaya tumbuhan kacang-kacang untuk obat tradisional atau pengolahan kacang-kacang sebagai obat herbal ini benar-benar masih belum terbayang oleh masyarakat di sekitar pantai Gandoria. Nah, padahal pada hakikatnya tumbuhan kacang-kacang ini jika benar-benar diketahui. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya tadi, yaitu yang berikutnya mengenai rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan tadi, rumusan masalahnya adalah sebagai yang berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara yang tepat untuk mengedukasi tentang tumbuhan kacang-kacang dan manfaatnya kepada masyarakat di sekitar Pantai Gondoria. Nah, lalu yang berikutnya yaitu bagaimana cara kita mengajarkan kepada masyarakat langkah-langkah yang tepat dalam pengolahan kacang-kacang sebagai produk sehingga bisa digunakan sebagai obat. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana teknik penjualan yang dapat dilakukan oleh masyarakat di sekitar Pantai Gondoria sehingga produk tersebut bisa laris terjual. Nah, yang berikutnya yaitu tujuan dari kegiatannya, yaitu yang pertama untuk mengedukasi masyarakat di sekitar Pantai Gondoria tentang tumbuhan kacang-kacang dan manfaatnya. Yang kedua untuk mengajarkan kepada masyarakat di sekitar Pantai Gondoria langkah-langkah yang tepat dalam pengolahan kacang-kacang sebagai obat. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui teknik penjualan yang tepat agar masyarakat mampu menjual produk dari tumbuhan kacang-kacang tersebut. Lalu yang ketiga yaitu manfaat dari kegiatan. Ada dua manfaat yang dapat ditarik, yaitu bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Bagi masyarakat, kegiatan pengabdian masyarakat ini berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang tumbuhan kacang-kacang. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian warga di sekitar Pantai Gondoria. Nah, bagi pemerintah sendiri, kegiatan ini dapat membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat di sekitar Pantai Gondoria untuk memanfaatkan tanaman kacang-kacang. Lalu yang terakhir yaitu luaran. Target luaran yang akan dibuat adalah yang pertama yaitu laporan awal, laporan akhir, buklet yang berisi foto-foto pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, serta produk olahan tanaman kacang-kacang tersebut. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu selanjutnya gambaran umum masyarakat mitra. Pantai Gondoria yang terletak di Kelurahan Pasir, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, yang merupakan salah satu kelurahan yang terdiri dari 22 desa atau kelurahan yang berada di Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman. Jumlah penduduk Kelurahan Pasir terdapat 1.237 jiwa, sedangkan jumlah kepala keluarga sendiri sebanyak 293 kakak. Jumlah penduduk Kelurahan Pasir berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki sebanyak 617 jiwa, dan untuk perempuannya sendiri sebanyak 620 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk Kelurahan Pasir, maka dapat diketahui berbagai macam bentuk mata pencarian di sana, yang sebagian besarnya bermata pencarian sebagai pedagang. Pantai Gondoria merupakan salah satu daerah yang dengan penduduk mayoritas pedagang dan nelayan. Akan tetapi, banyak yang tidak menyadari salah satu potensi lain dari daerah Pantai Gondoria sendiri, yaitu tanaman kacang-kacang yang tumbuh subur di tepi pantai. Potensi yang cukup besar tersebut masih belum ditunjang oleh ketersediaan pengembangan keterampilan yang memadai agar potensi yang ada dapat digarap lebih maksimal. Kebanyakan masyarakat malah tidak mengetahui dan kacang-kacang tersebut merupakan tanaman berkhasiat bagi kesehatan dan hanya menganggapnya sebagai tanaman tepi pantai biasa.
Untuk itu perlu adanya perhatian khusus terhadap masyarakat sekitar Pantai Gondoria, khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga di sana. Pelatihan yang nantinya berguna dan dibutuhkan bagi mereka. Apabila ibu-ibu rumah tangganya sendiri mempunyai waktu kosong karena hanya bekerja sebagai rumah tangga, tentu penghasilan yang didapat mereka kecil, apalagi kondisi ekonomi sekarang yang semakin sulit. Kita akan dilanjutkan oleh rekan saya. Serius. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini. Selanjutnya adalah tahap perencanaan. Pelaksanaan diawali dengan tahap perencanaan, yaitu dengan melakukan studi literatur dari beberapa jurnal dan karya tulis ilmiah tentang tanaman katang-katang yang terdapat pada pesisir Pantai Gondoria. Kemudian, dilakukan pembentukan dan pembekalan narasumber. Narasumber yang dimaksud yaitu narasumber yang ahli di bidang pengolahan ekstraksi katang-katang yang berjumlah 2 orang. Selanjutnya, menyusun proposal kegiatan yang akan diajukan. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini akan dimulai tahun 2022. Tahap persiapan. Yang pertama adalah survei lokasi. Sebelum dilaksanakan kegiatan, dilakukan survei lokasi di pantai daerah Gondoria. Setelah melakukan survei lokasi, ditetapkan bahwa kawasan sekitar Talau Beach sebagai lokasi diadakannya proses kegiatan workshop pengolahan ekstraksi daun katang-katang. Setelah dilakukan survei lokasi, maka dilakukan wawancara mitra, yaitu melakukan suatu kegiatan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, penyusunan materi yang disampaikan dalam sosialisasi terdiri dari yang pertama menjelaskan ciri-ciri dan kata-kata yang baik untuk diekstraksi dan yang tidak. Yang kedua, penjelasan mengenai khasiat dari ekstraksi daun katang-katang. Yang ketiga, penjelasan mengenai cara mengolah daun katang-katang menjadi ekstraksi yang berkhasiat. Yang keempat, penjelasan cara pakai produk ekstraksi daun katang-katang dan potensi pasarnya. Tahap persiapan yang keempat yaitu penyebar luasan informasi. Informasi tentang cara pemanfaatan tanaman katang-katang dengan melakukan workshop pengolahan daun katang-katang menjadi produk baru yang bisa dimanfaatkan dan memberi dampak kepada masyarakat di sekitar kawasan Pantai Gondoria sangat penting untuk disebarluaskan. Hal ini dilakukan daerah-daerah lain di Indonesia, terutama daerah di tepi pantai, dapat memanfaatkan potensi yang terdapat di sekitar mereka. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Tahap pelaksanaan, melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat sekitar Pantai Gondaria yang dilakukan selama 4 kali pertemuan di Pantai Gondaria. Sasaran kegiatan adalah masyarakat sekitar yang secara langsung dekat dan sering beraktivitas di Pantai Gondaria. Selanjutnya, tim akan menjelaskan materi-materi yang telah disusun seperti ciri-ciri daun katang-katang yang baik untuk diekstraksi, cara pengolahan daun katang-katang, cara pengolahan, pemakaian, dan strategi pemasaran produk katang-katang yang telah diolah. Setelah melakukan sosialisasi, masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi nantinya akan dilatih cara pengolahan daun katang-katang mentah menjadi produk siap pakai. Masyarakat akan dilatih cara penjualan yang efektif agar produk dari daun katang-katang dapat terjual dan laris di pasaran. Selanjutnya yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya yang dibutuhkan yaitu pertama biaya pelengkapan yaitu 3 juta rupiah, biaya habis pakai 1 juta rupiah, biaya transportasi 2 juta rupiah, dan biaya lain-lain yaitu 2 juta rupiah. Dengan kata lain, total anggaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu 8 juta rupiah. Selanjutnya jadwal kegiatan.
Yang pertama, tahap persiapan yaitu mencakup survei lokasi, wawancara mitra, penyusunan materi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi dilakukan pada bulan pertama. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan pelatihan dilakukan pada bulan kedua dan ketiga dengan 8 kali pertemuan. Yang selanjutnya yaitu tahapan penyusunan laporan dilakukan pada bulan terakhir yaitu bulan keempat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.